Oke, hari ini bareng BB. Bareng Kak Valen. Kita mau bahas tentang toxic. Dan judulnya siang ini tuh Toxic Matter. Toxic matter. Apa ya kira-kira? Ini agak abstrak gitu ya. Apa sih Kak? Toxic, jadi kalau toxic dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkannya racun. Lalu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, racun adalah zat yang dapat menyebabkan sakit atau mati kalau dimakan, kalau dihirup gitu. Karena dia juga gas, zat atau gas gitu. Berarti toxic matter adalah indikator nih B, yang digunakan untuk mendeteksi. Ngukur racun kan, toksik kan racun ya. Seberapa beracun atau seberapa berbahayanya. Karena terpapar terus sering ada di lingkungan itu tuh bisa akibatnya fatal banget. Jadi kayak sekarang tuh swab gitu ya maksudnya? Bukan ya? Kalau sekarang banyak banget sih sebenarnya virus alatnya. corona meterannya swab gitu. Swab. Kalau BB pernah lihat di Semarang tuh ada loh alat indikator ini buat udara. Tapi jarang banget fungsi. Enggak tahu masih fungsi atau enggak. Bapak pemerintah. Ada itu di beberapa tempat ada indikator polusi gitu. Gitu B. Nah, ini yang mau kita bahas sih, toxic matter. Jadi ada kita mau bagi ke teman-teman, mungkin ini bisa jadi kayak panduan ya atau Ya, gitu bisa ya. jadi acuan gitu ya. Acuan, betul. Nah spesifiknya siang ini tuh kita bakal ngebahas lingkungan yang toksik di sekitar kita. Yang terdekat tuh biasanya di lingkungan sosial tuh pertemanan ya Kak. Oke. Pernah dengar toxic friendship enggak? Iya, pernah. Pernah. Oke. Siang ini kita spesifiknya mau bahas tentang itu. Gitu. Oh, gitu ya. Tapi lebih dari itu mungkin aku pengen share dulu yang sebenarnya toksiknya tuh yang gimana sih gitu ya. Nah, betul banget. Ada ini udah didaftar, kita udah daftar ya. Dari yang paling kita udah survei dari yang paling rendah banget toksik sampai paling nyebelin banget. Gitu. Nah, coba Oke. Kak dibaca. Coba. Yang pertama berarti ada iri atau benci. Oke. Terus tuh muram, menyebabkan muram si toksiknya ini. Berarti marah gitu ya? Iya, bisa jadi marah terus sampai menyebabkan kayak rusuh gitu gak sih? Gitu. Terus tadi Bebe bilang apa? Marah. Marah. Kita tuh jadi mudah marah gitu, nggak sabaran. Iya. Emosional. Wih, Gitu ya. lebay sekali ya. Terus tuh menyulitkan. Menyulitkan orang lain apa menyulitkan diri sendiri nih? Bisa dua-duanya ya. Karena kita nggak sadar kalau kita terpapar, terus kita bisa menyulitkan orang lain dan mengakibatkan kita sendiri kesulitan. Benar banget. Enak. Terus habis itu jahil. Oh, jahil itu toksik juga ya? Iya, mungkin kadarnya ya. Iya kan, kadar kan? Iya. Bisa jadi. Terus berkhianat. Waduh, itu udah mulai Waduh. berat nih. Ini drama banget ya, berkhianat. Wah, berkhianat. Berkhianat ini bahasa gaulnya apa sih? Terus kasar. Habis itu nggak bisa mengendalikan diri, lepas kendali. Itu udah mungkin udah paling gimana ya? Paling apa? ya? Paling parah ya? Paling parah. Menurut kita. Oke. Dan ada meterannya, beberapa indikator yang sering banget kita temui dan kita udah kasih nama, betul? Yang pertama ada di dalam toxic friendship yang pertama adalah apa ini B? Yang pertama? Yang pertama ada, jadi tuh kita sempat research untuk toxic friendship, ternyata ada 7 tipe nih. Kita gitu. Ada 7 tipe. Nah teman-teman mungkin bisa sambil catat, refleksi ya kan. Wah kira-kira aku tuh sekarang lagi punya lingkungan circle pertemanan tuh yang seperti apa sih gitu. Mungkin teman-teman juga ada yang lagi bergumul kalau aku kayaknya nggak cocok ya sama teman-temanku yang sekarang tuh kenapa gitu. Nah kita bisa lihat kan. Oh, tapi ternyata, nyaman, tapi masih nyaman sih nah, di itu lingkungan gimana itu. tuh? Cuma kok nggak enak ya, kenapa ya? Mungkin dia ada di beberapa mungkin ada di kriteria yang beberapa bakal kita sebutin. kriteria yang kita mau sebutin. Ada 7, yang pertama ada user. Nah ini apa nih? Tipe yang akan ada apabila membutuhkan sesuatu. Jadi datang kalau butuh aja. Oh gitu. Pernah ada teman-teman yang punya teman kalau Pas butuh? pas butuh kayak datang. Muncul. Tapi kalau lagi enggak butuh
enggak kelihatan. Tukang parkir. Waktu parkir nggak ada. Waktu mundur, loh kok natap? Loh mas, dia udah di belakang. Iya. Yang kedua ada the leads. Tipe yang cenderung Menggantungkan diri pada seseorang. Oh gitu. Bergantung. Gimana tuh Pak jelasin enggak? Menggantungkan diri pada seseorang. Gimana ya? Berarti ngikutin Kita terus gitu. ngikutin kita terus gitu ya. Butuh bantuan terus, harus dibantu terus, harus Oh gitu. gitu terus kali ya. Oh mungkin pada awalnya sih kita kasihan ya. Maksudnya kita iba, iya. kita iba terus kita selalu ada buat dia. Tapi kok gitu terus? Mungkin pinjem duit atau apa dan lain-lain gitu, bergantung. Ya awal-awal sih mungkin nggak apa-apa ya. Tapi ke belakangnya kok gini terus? Iya, Gitu. jadi mikir juga. Yang ketiga, the drama queen. The drama king. Queen. Oke, tipe ini merasa bahwa hidupnya penuh kekecewaan dan kesedihan sehingga selalu merasa membutuhkan perhatian. Caper berarti ya. Bisa jadi. Dikit-dikit cerita tentang kelemahan dia. Aku tuh enggak bisa gini-gini gitu kali ya. Merendah untuk meroket. Merendah untuk Enak. Yang keempat, negatif Nelly. tipe ini selalu mengeluh dan berpikir negatif bahkan pada hal-hal positif sekalipun. Kalau yang ini lebih ke semuanya negatif buat dia. Mau ada orang Mau ada kesempatan, mau ada hal yang orang lain bantu, mesti curigaan gitu kali ya. Kayak jangan-jangan ini gara-gara mau ini. Ini pasti nih gini. Dia misalnya dapat sesuatu yang hebat, terus ini pasti karena orang dalam. Nah, jadi selalu di counter terus gitu loh. Hal yang positif, bahkan itu positif sekalipun dia selalu bilang itu negatif. Nah, Iya, dia selalu membalikan itu Selalu dengan berpikiran negatif. negatif. Harusnya kan sesuatu yang negatif kita cari positifnya. iya betul. Kalau ini dia selalu Negatif kebalik terus. terus ya, entah itu hal yang negatif, entah itu hal yang positif, terus anggapnya tuh negatif. Nah, Oke. yang kelima apa nih Kak? Critical Cathy. Tipe ini senang mengkritik bahkan cenderung menjatuhkan. Wadidah, Wah, ini habis dia suka ngomong negatif tentang satu hal, sekarang dia ke personal. suka ngeritik terus gitu ya. Dicari titik kesalahannya terus. Memang kita harus dikritik ya kan, maksudnya kita harus mau dapat masukan dari orang lain. Cuma dia ini mungkin udah jadi profesi mungkin ya. Udah jadi kayak kebiasaan. Jadi mungkin enggak nyadar kalau ternyata omonganku itu menjatuhkan orang lain. Ternyata itu toxic. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Yang keenam. Yang keenam, the gossip hound. Ini Wow. kayaknya yang umum terjadi ya. Ini yang Itu kan, lebih umum terjadi. betul kan, dia tulisnya adalah tipe ini gemar menyebarkan gosip. Ya kan udah gemar berarti ya. Suka. Jadi gosip itu adalah sebuah bahan yang umum untuk diceritakan. Adalah makanan sehari-harinya. Kalau nggak makan gosip dia nggak bisa hidup. Mungkin menceritakan cerita orang lain itu sudah jadi kayak ya harus gitu. Tapi tipe ini itu lebih parahnya adalah karena dia bocor mulut, ember banget. Jadi nggak bisa jaga, nggak bisa keep. Kita mau cerita apa aja ke dia, nanti jadi kayak Bocor tabloid. ke orang lain. Harusnya kita kasih promosi ke dia ya. Kita promo something gitu ya. Jadi kan nanti sampai Di mana-mana. marketing dong. Mungkin bisa dimanfaatkan ya tipe-tipe ini ya. Oke, yang ketujuh. Yang terakhir nih, the rebel. Ini yang paling parah. Tipe ini mengajak pada hal-hal yang buruk. Gimana nih? Mungkin bisa jadi temenmu ini baik tapi mungkin ngajak hal-hal yang tidak baik ya, mungkin kayak ngerokok something. Aku berpikirnya sih itu. Mungkin ngajak entah itu ngerokok, entah itu nonton pornografi atau apapun itu. Jadi lebih ke tindakan sih ini. Jadi ngajak untuk ke tindakan. Oke, tapi kalau dari judul yang BB kasih ini lebih ke ini ya. Selain tindakan itu tuh kayak kesepakatan dari satu tempat dia lepas dari situ, keluar dari situ, mungkin gitu ya. Karena kan the rebel kan, dia gimana caranya buat mungkin mendirikan sendiri ikut dia gitu mungkin ya. Ke hal-hal yang dia suka gitu, jadi ngikutin dia. Menarik. Jadi kayak ngeracuni kayak ini enak loh, ini Betul. kayak meracuni melalui tindakan. Kalau yang tadi kan gosipin di belakang, mungkin teman-teman
nggak tahu, tapi kalau ini The Rebel ini yang membuat teman-teman tuh ikut ngikuti dia gitu, hal-hal yang negatif gitu. Oke. Nanti kan kriteria ada 7 nih. Nah, kita sharing lah. Mungkin Kak Valen pernah enggak ada pengalaman punya circle pertemanan yang toksik gitu? Aku ya, sebenarnya bukan pernah sih. Lagi di situ mungkin iya. Gini ceritanya. Jadi kalau yang aku cerita ini kita nggak bisa lagi bukan nggak bisa ya. Maksudnya momen ini ya aku harus di situ gitu. Ada satu tipe yang dia sebenarnya itu sebenarnya baik. Kalau kita bisa dapetin hatinya, kita bisa komunikasi dengan baik, ya baik-baik aja gitu. Tapi kalau tipe ini tuh dia kalau tersinggung sedikit tentang hal yang di areanya dia, jadi kan kita ngomong friendship tuh kayak circle gitu kan, lingkungan gitu. Terus tapi masing-masing orang kan juga punya privasinya sendiri-sendiri kan. Nah saat dia kesenggol privasinya, teman aku ini dia kayak muncul toksiknya gitu. Contohnya gini misalnya, waktu temenan gitu ya biasa aja ngobrol biasa. Nanti kalau kita kasih dia kita ngasih tahu gitulah, kalau sampai di titiknya dia, di privasinya dia kembalinya tuh lebih kayak bukan, jadi dia enggak bisa baik buat menerima kritikan, tapi malah itu jadi kayak ancaman buat dia, terus jadinya kitanya seperti musuh yang jadi diserang gitu. Diserangnya ya tadi yang Bebe bilang tadi, kriteria 7 tadi, bisa malah nyebarin gosip ke orang lain, faktanya jadi berubah gitu sih. Oh gitu. Ya menarik. Kalau Bebe sendiri gimana? Nah, kalau aku sih ya pernah juga sih merasakan, tapi ini merasakan hal tersebut dari circle pertemananku gitu ya. Jadi ini lebih ke yang tipe the gossip hound gitu ya. Jadi kita berteman baik gitu, di depan baik-baik aja, tapi ternyata di belakang tuh ada hal yang diomongin tuh negatif tentang aku. Dan aku pun nggak tahu gitu. Jadi entah karena alasan apapun itu juga enggak tahu. Jadi enggak pernah ngomong frontal langsung kamu tuh bla 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 bla, enggak, tapi kita temenan baik. Tapi ternyata di belakang kita diomongin gitu loh. Kita dirasani lah bahasa Jawanya gitu. Dan itu tuh enggak cuma sekali 2 kali, itu terus menerus kayak gitu. Kalau yang aku ceritain tadi efeknya buat aku jadi pertama memang jadi enggak nyaman. Jadi enggak nyaman buat di lingkup ini. Cuma kalau buat aku gimana lagi ya, tetap harus di situ untuk sementara ini. Lalu kalau pas dia timbul toksiknya jadi ya mau ngapa-ngapain jadi nggak enak. Kita jadi harus kitanya nyaman gitu kan, kitanya yang berusaha buat meredakan itu, terus baru setelah itu enak lagi, itu kayak toksiknya hilang, nanti bisa jalan seperti biasa gitu. Jadi akunya dan beberapa teman harus menjaga itu benar-benar biar kondusif gitu ceritanya. Pawang. Nah, pawang. Kalau buat Bebe tadi apa efeknya? Nah mungkin kalau efeknya buat aku sih kayak aku lebih kayak, jadi enggak cuma digosipin tapi juga agak dijauhin ya, atau dipandang berbeda. Tapi tanpa alasan gitu. Jadi efeknya buat aku ya mungkin aku agak minder gitu, karena kayak agak dibedain sama yang lain. Oke, berarti tapi di depan aku tetap baik ya. Berarti si dia tadi masuk nomor 7. Jadi membuatku tuh lebih kayak kecil diri gitu, kayak oh memang aku tuh enggak bisa apa-apa gitu. Oke. Ya itu ya, itulah kayak efek. Sama ada juga temanku yang tadi yang negatif ya, yang hal-hal positif pun tuh dia tetap itu tuh negatif gitu. Jadi itu
agak mengganggu sih buat aku karena aku tipikal orang yang enggak suka cari ribut. Jadi kalau ya udah kalau memang ada orang bantu ya memang dia memang berniat untuk bantu, jangan berpikir oh gara-gara ini bantu gini-gini nanti tuh lihat toh mesti gini. Nah aku kadang-kadang agak enggak suka dengan asumsi-asumsi yang negatif gitu. Karena kita manusia tuh cenderung berasumsi. Kalian percaya atau enggak tuh ketika kita lihat sesuatu pasti asumsi dulu pertama sebelum kita tahu fakta. Nah itu yang membuat aku tuh enggak nyaman. Membuat aku enggak nyaman jadi aku bisa meluapkan itunya tuh di rumah ketika mungkin cerita sama mamaku atau ya sama mamaku sih biasanya. Jadi kayak cerita kayak aku enggak nyaman nih dengan perkataan ini. Padahal itu perkataan bukan menyinggung aku, itu ngomongin orang lain. Tapi buat aku kenapa sih harus berpikir kayak gitu? Nah itu yang kayak enggak cocok sama hatiku gitu. Sama value yang ada di dalam aku gitu. Oke. Nah teman-teman, itu tadi sedikit cerita dari Bebe, dari aku. Nah setelah kita tahu jenis-jenisnya, tadi kita udah sebutin beberapa, ada 6-7. Udah kasih contoh konkret juga ya. Iya betul banget, dan kita udah cerita ada efek-efeknya yang bakal ditimbulkan. Jadi gimana cara kita ngadepin toksik kalau itu ada di lingkungan pertemanan kita? Nah, kenapa kita bahasnya sih cara menghadapi, karena masalah itu enggak mungkin untuk dihindari. Pasti kita akan bertemu dengan teman-teman yang itu lagi dan itu lagi. Jadi bagaimana cara kita tuh bisa menghadapi pertemanan toksik itu? Ya kan, karena aku ingat ada seorang pastor bilang bahwa ketika kamu dikasih masalah, terus kamu belum bisa selesaiin, kamu pasti akan ketemu lagi dengan masalah yang sama. Gitu. Bahkan waktu kamu bisa selesaiin masalah itu, kamu justru dikasih yang lebih berat lagi. Bahkan dengan kayak ya topik itu sama itu, tapi lebih berat lagi. Nah makanya kita bahas di sini gimana sih cara menghadapi itu, karena kita enggak mungkin menghindari. Justru menghindari nanti pasti ketemu lagi. Karena aku juga pengalaman kayak menjauh, terus dekat sama yang lain ternyata gitu lagi. Nah itu gimana caranya kan agak bingung juga ya. Toksik memang merugikan kan, ngerugiin kan Be, tapi ngerti cara ngatasinya tadi ya. Dari sikap-sikap random dari teman-teman kita itu, yang tadi Bebe bilang udah lewat satu, ternyata nextnya lebih berat lagi. Ya memang kalau kita bisa mengatasinya, kita malah bisa jadi lebih kuat. Iya nggak sih? Betul. Nah ini sesuai sama di ayat Amsal 27 ayat 17. Kalau teman-teman ada di rumah ada Alkitab, mungkin bisa buka bareng-bareng sama kita. Di Amsal 27 ayat 17 itu berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi kenapa mungkin kita bertanya ya, kenapa tuh Tuhan aku ada di lingkungan yang seperti ini, aku punya teman-teman yang seperti ini. Itu untuk menajamkan kamu. Itu untuk lebih mengasah emosionalmu mungkin, ya kan? Kalau dari sisi aku itu lebih mengasah lagi emosimu. Oh, kalau ada situasi seperti ini di depan orang enggak boleh emosi, harus direndahin dulu tuh emosi, harus disingkirin dulu karena menjaga hubungan pertemanan tuh ya gampang-gampang sulit ya. Ketika kita dihadapin sama yang toksik dan nanti ketemu lagi, oh ternyata ketika ketemu lagi, oh aku sudah bisa nih menghadapi seperti ini karena dulu aku sudah pernah menghadapi itu. Jadi yang kalau ini aku nangkep ya itu, manusia bisa menajamkan manusia yang lain karena kita belajar tuh dari pengalaman. Nah, jadi toksik ini tuh Tuhan kirim bukan bertujuan untuk melemahkan kita, tapi justru membuat kita makin kuat. Iya, yang sesuai dengan rencana Tuhan pastinya. Atau bahkan menurut aku bisa jadi kita punya mimpi. Lalu yang datang bukan sesuai mimpi kita. Tapi setelah kita renungin, yang kita lewatin itu ternyata menuju ke mimpi yang kita mau. Iya, mungkin di mana kita berproses di dalamnya, survive di dalam itu. Iya, ya timbullah banyak toksik yang menurut kita itu ngerugiin tadi. Oke, berarti harus ada tips-tipsnya dong. Nah, kita mau share nih 4 tips ya buat kalian untuk menghadapi pertemanan toksik. Yang pertama tuh
menentukan keputusan yang tepat. Ya. Gitu. Menurutku kita mulai bisa evaluasi nih. Kita lagi berada di lingkungan yang seperti apa, nilai-nilai apa yang cocok dengan value hidup kita, sesuai dengan kita sebagai garam dan terang ya dalam lingkungan kita. Ya. Terus teman-teman juga bisa belajar bahwa ketika teman-teman tidak cocok dengan lingkungan pertemanan teman-teman, mungkin teman-teman bisa evaluasi, kemudian lihat sih kayak sebenarnya yang bikin tidak cocok tuh aku sendiri apa memang teman-temanku gitu. Karena di Matius 5 ayat 37 berkata, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak, apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah menurut ketika kita dalam hati kita merasa itu tidak cocok, tapi di luar kita kita ngikuti teman kita, itu akan membuat kita jadi capek sendiri sih. Kayak hati kita tuh kayak terperas gitu, kayak lelah karena kita mengikuti apa yang sebenarnya kita tidak mau ikuti. Nah menurutku kita harus putuskan dulu, oh si A, si B, si C aku kurang cocok, jadi jangan jadiin itu inner circle-mu. Kayak kemarin Koiman sudah share bahwa kita punya itu ya, ada lingkaran-lingkaran, ada 3 itu. Yes. Yang paling tengah adalah teman-teman inner circle yang memang benar-benar bisa membangun kamu, support kamu, apapun keadaan kamu tuh dia bisa mengangkat, bahkan mengangkat hidupmu gitu. Nah ketika si A, si B, si C misalnya tidak cocok dengan kamu, dia tidak bisa membuat kamu jadi orang yang lebih baik. Ya menurutku kesampingkan dulu si A, si B, si C, pasti Tuhan sediakan pertemukan kamu dengan teman-teman yang tepat. Iya, bicara tentang evaluasi tadi Bibi ngomong tentang evaluasi, berarti kalau kita ngangkat tentang evaluasi bukan hanya tentang circle di luar kita dong, tapi kan insetnya di dalamnya kita juga perlu dievaluasi. Betul. Benar tadi Bibi bilang mungkin karena kitanya bukan karena lingkungannya, maksudnya bukankah kita itu dikumpulin sama seperti kita ini, maksudnya kamu bakal ngundang orang setipe sama kamu gitu kan, ternyata kita sendiri kayak gitu, tapi kita nggak mau nerima. Kita ngelakuin ke orang lain, tapi kita nggak mau itu kembali ke kita, hal-hal negatif sih yang kita betul. bahas yang Jadi, ini. Evaluasi tuh nggak cuma ke orang lain ya, tapi evaluasi ke dalam diri juga kayak gitu. Oke, apa yang kedua? Yang kedua, bisa teman-teman setelah menentukan keputusan yang tepat nih, teman-teman bisa jaga hati, karena harus jaga hati. Karena apa? Jadi kita bilang bahwa kita nggak bisa menghindari masalah, yang adalah kita harus menghadapi. Dan caranya ada di Amsal 4 ayat 23. Kita buka ya, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Guard your heart gitu ya kalau dalam bahasa Inggris. Jadi jagai hatimu. Ketika ada teman yang seperti itu tidak cocok, tapi kamu harus berhadapan, kita tidak bisa menuntut orang lain untuk selalu memenuhi ekspektasi kita. Kita tidak bisa menuntut orang lain untuk kamu harus baik sama aku, kamu harus ikut sama aku, bahwa bohong itu dosa gitu. Kita tidak bisa memenuhi itu, bahwa orang-orang harus selalu memenuhi ekspektasi kita. Kadang kita dipertemukan dengan orang-orang yang bertabrakan nih dengan value hidup kita, tapi caranya adalah menjaga hati, karena dengan menjaga hati kamu bisa lebih mengenali dirimu sendiri. Jadi ketika kita bertemu dengan orang yang bertabrakan dengan value hidup kita menjaga hati, gimana nih caranya supaya kita tidak salah langkah. Jadi dengan itu aku percaya kita bisa belajar untuk, oh ternyata aku tuh tidak suka ya orang tuh bohong sama aku. Kita lebih kenal diri kita sendiri sih, kayak value hidup kita. Menurutku seperti itu. Iya, memang kita nggak bisa maksa orang lain harus bersikap apa. Tapi yang kita bisa lakuin, kita jaga hati kita sendiri. Karena ketika kita sudah bisa jaga hati kita sendiri, apapun keadaan, misal kamu di ghosting sama temenmu, kamu digosipin, kamu akan nggak bakal tertoksik, nggak bakal baperan. Iya. Iya kan? Kebanyakan dari kita kan digosipin marah, baper, di-ghosting, loh kok temanku pergi, baper. Nah, ketika kita menghadapi situasi yang sulit, ketika kita bisa jaga hati, menurutku kita enggak akan mudah baperan, kita enggak akan mudah emosional, kayak gitu. Ya. Dan ini ada di poin ketiga.
Apa tuh? Poin ketiga adalah tetap mengasihi. Tetap mengasihi. Lukas 6 ayat 35 di terjemahan barunya bilang, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Tuhan sendiri yang maha tinggi itu bukan spesifik saat kita baik, saat kita jahat kalau yang ayat ini bilang ya. Tapi saat kita mengasihi musuh kita tuh kita jadi anak-anak Allah, lebih ke situ. Tadi Bebe bilang apa? Tentang jaga hati. Setelah jaga hati, ternyata kita harus terus mengasihi. Nah, cara terbaik untuk tidak terkontaminasi toksik adalah tadi Bibi tetap singgung sih, sempat singgung banget. Nggak usah ditanggepin, sama sekali jangan ditanggepin. Nah, tapi kadang sulit ya buat menanggapi karena kita punya perasaan juga. Iya, tapi bukan berarti tadi kan kita bilang tentang kasihlah musuhmu toh, terus berbuat baik kan, bukan berarti nggak nanggepin itu bukan hal yang tidak baik. Maksudnya kita tetap temenan, tetap ada buat dia. Ya, cuma tentang toksiknya itu, ya itu jangan kamu tanggepin dengan serius gitu, jangan sampai ke bawah. Justru gitu. kita harus berteman dengan teman-teman yang bisa membangun. Gitu. Betul, itu ada di poin keempat. Poin keempat adalah punya komunitas yang sehat. Salah satunya komunitas itu bukan ngomongin aja tentang teman-teman gitu. Bukan selalu tentang teman. Tadi di awal Bibi juga sudah singgung. Saat dia dapat toksik tadi, Bibi larinya kemana tadi? Mamah. Yes. Cerita sama orang yang bisa dipercaya, bener kan? Nah, jadi komunitas-komunitas ini tuh harus ada di kita. Jadi kita harus punya ya, kita harus punya. Paling tidak satu lah ya. Ya gimana kita harus tetap kita sosial, kita harus tetap ada singgungan sama orang lain yang bisa terus memotivasi kita. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Berarti harus ada komunitas yang rukun buat kita dong. Terus seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut Harun. Ya, ini ngomongin tentang komunitas yang rukun itu tadi, saat kita, maksudnya tadi kan kita bahas tentang tiap hari, tiap saat kita udah lewatin satu hal yang kita bisa menang, setelahnya sebenarnya nggak akan kita ngelewatin hal yang lebih mudah. Yes, tapi lebih sulit, tricky mungkin. Iya, tapi mungkin itu buat kita. Saat kita punya komunitas yang rukun tadi yang baik, kita bisa sharing tentang yang kita lewatin. Nah, dari situ kita bisa dapat yang mungkin orang lain di komunitas kita udah pernah menang sama yang pernah kita lewatin. Kita dapat kekuatan yang baru. Gitu. Iya, dan dalam hal itu juga yang pernah kita lewatin sebelumnya, mungkin buat orang lain juga berat, Yeah. Jadi tentang toksik kita harus tahu tentang meterannya, seberapa sih ukurannya, kayak apa sih toksik-toksiknya, biar kita juga bisa kasih masukan juga buat orang lain. Kita bisa jadi komunitas yang rukun buat orang lain bisa menang dari semua yang dia lewatin. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 juga singgung hal yang sama. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya, itulah. Lalu 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Nangkep gak Bebe? Ceritanya adalah gimana caranya biar rukun, gimana caranya biar kamu ngerti ini komunitas yang baik. Yeah. Di situ adalah orang-orang yang berusaha keras sama-sama buat jadi terang itu. Yes. Gimana caranya orang-orang ini tuh
Di luar dari 7 yang tadi kita sebutin, di luar dari mungkin tetap ada, tapi bukan itu yang jadi poinnya gitu loh. Dia bisa jadi orang yang tetap mau diasah bareng-bareng gitu. Iya, menarik banget sih. Kita cara menghadapi ada 4 tips. Yang pertama, menentukan pilihan yang tepat. Yang kedua, jaga hatimu. Yang ketiga, tetap mengasihi. Yang keempat, punya komunitas yang sehat. Contohnya Sisi, ya kan? Ya. Kita bisa sharing di Crash Community gitu. Nah, tapi sebenarnya ada cara lain lagi nih. Ketika mungkin kita tidak bisa percaya sama siapa-siapa untuk cerita. Betul. Ya kan? Ada satu pribadi yang benar-benar bisa kita percaya. Kita bisa curhat sama Tuhan, kita bisa jujur bahwa Tuhan, aku enggak kuat nih punya teman seperti ini. Aku enggak cukup sabar untuk menghadapi orang ini. Duh, besok harus ketemu lagi. Gimana Tuhan, tolong kasih aku kekuatan. Nah, ada satu pribadi yang enggak pernah meninggalkan teman-teman dan pasti memberikan kekuatan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Sebenarnya enggak ada cara lain untuk terhindar dari toksik. Saat kita ada persekutuan dengan Tuhan, saat kita buka hati, saat kita lebih jujur dengan Tuhan untuk semua yang kita hadapi, toksik bukan masalah. Yes. Dia bukan masalah yang besar ternyata toksik ini. Nah, betul banget. Dan menjauh dari track serupa dengan Bapa itu malah yang masalah. Karena kita keluar dari jalur itu, berusaha untuk serupa dengan Bapa, ya udah. Hati-hati tentang toksik tadi yang kita sampaikan di awal, itu bisa jadi malah mentoksik kita. Bener banget. Jadi kita mau berusaha keras, kita mau kasih tahu, kita mau, itu udah susah sekali. Karena memang kita udah enggak di track yang benar ya. Jika orang mau ngasih tahu, kamu harus sabar, kamu harus ini, ya mental, karena kita lagi enggak on track nih sama yang kita harus serupa dengan Bapa. Kalau kita nggak gantian buat meracuni tanda kutip dengan kasih, dengan sukacita, kita nggak bisa bawa damai sejahtera, kita nggak bisa kasih contoh tentang sabar, kita nggak bisa murah hati, kita nggak bisa baik sama semua orang, ya memang susah ya. Cuman kita ada tujuan buat on the track serupa dengan Bapa itu tadi. Terus kita nggak meneladani tentang kesetiaan, kita tidak berlaku lemah lembut dan bisa menguasai diri, toksik akan tetap toksik, benar nggak sih? Betul. Dan teman-teman yang dengar, teman-teman semua dan aku sendiri dan kita semua di sini, ya kita inilah yang terpanggil buat jadi racun-racun buat dunia ini. Kalau penawar lah ya, biar teman-teman enggak bingung. Jadi kita ini dipanggil untuk jadi penawar dari racun yang ada mungkin di sekeliling kita. Betul sekali. Kita ini yang dipanggil buat jadi penawar-penawarnya itu. Dan aku percaya ketika mungkin untuk tetap mengasihi itu sulit, tapi ketika kita punya persekutuan dengan Bapa, kita minta kekuatan sama Tuhan Yesus bakal memampukan kita untuk tetap bisa mengasihi orang yang mungkin menjengkelkan buat kita. Amin. Itu makanya kita harus menebar terus tuh kasih, ya kan? Ya, sukacita. Apalagi Ini seru sambil nyanyi sebenarnya. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, semuanya. Kebaikan, apalagi? Kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan. Ya, ini yang super banget. Dan penguasaan diri. Semuanya nggak akan bisa kita lakuin kalau kita nggak minta kekuatan sama Tuhan. Karena kita as a human pasti masih punya perasaan itu kan. Ya. Jadi kita harus, teman-teman, pesan kita adalah minta kekuatan sama Tuhan, tetap jaga hati teman-teman. Teman-teman harus bisa menentukan nih mana yang benar, mana yang salah. Cari terus wajahnya. Cari terus wajah Tuhan, deketin terus ya gitu. Ya, semoga hari ini teman-teman punya alat toxic meter yang bisa teman-teman pakai, yang buat jadi indikator buat lingkungan dan yang pasti terlebih buat kita sendiri sih. Yes, amin. Nah, mungkin kita mau berdoa buat teman-teman yang lagi join live ini ya, yang lagi bergumul sama, sekarang lagi berada di mungkin pertemanan toksik itu ya.
atau sedang menjadi yang toksik itu bisa jadi. Ya, dan hari ini please kalau memang itu kamu jangan tutup hatimu ya kan. Buka hatimu, Ya, jujur sama jujur, Tuhan. jujur. Walaupun kita belum bisa jujur sama orang lain mungkin, tapi cari tempat yang sepi yang kamu punya di jalan raya walaupun ramai. Kalau itu kamu sendirian itu menurutku sepi banget ya kan. Gitu ya. Mau teriak mau nangis sambil naik motor sendiri, naik kendaraan sendiri, ya itu private kita masing buat ambil itu waktu buat kita datang ke Tuhan sih. Jujur-jujuran. Semoga ini bisa simple tapi bisa membantu teman-teman pada siang hari ini ya. Oke. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pesanmu yang disampaikan pada siang hari ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat teman-teman yang sedang berada dalam pertemanan yang toksik. Tuhan berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesabaran, jaga hati mereka supaya mereka terus bisa menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman yang menjadi toksik itu sendiri, biarlah Engkau yang bisa merubah hati mereka, Engkau yang bisa mengubahkan tingkah laku mereka dan bisa menjadi jawaban bagi lingkungan sekitar mereka Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu itu nyata di tengah-tengah kami semua. Engkau yang menjaga setiap hati kami, Engkau yang tinggal di dalam hati kami, memberikan kami sukacita, memberikan kami kasih supaya kami dapat menebarkan kasih itu ke sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami dapat melanjutkan aktivitas kami kembali masing-masing, dan Engkau memberkati kami kemanapun kami pergi, apapun yang kami lakukan Tuhan, Engkau menyertai, Engkau memproteksi kami Tuhan, berikan kami kesehatan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tetap sehat, jaga kesehatan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Dah. God bless. God bless. Sarang yo.